Ya, karena kan sekarang orang work from home, di lockdown, ada PSBB, orang banyak kan di rumah. Ya, Mereka kebanyakan makan makanan instan atau makanan yang bahan bahan makanan olahan kayak kaleng, kemudian bahan olahan kemasan, kemudian mereka juga bakal lebih banyak pakai produk-produk rumah tangga, sabun, deterjen, naik penggunaannya kayak gitu. ya. Apalagi orang-orang pada panic buying gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi di Banua Talks bersama aku, host kalian Denny. Tema kali ini pembahasannya adalah tentang profesi tahan pandemi, yang dimana aku nggak sendirian, lagi-lagi bersama Mas Aidi, bersama Bang Faiz, dengan banyak terima kasih yang kami ucapkan dari Banua Talks karena bisa memberikan waktunya sedikit untuk berbagi ke kita semua. Langsung aja, ayo Bang Faiz, gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama Bang ya. Ya, Jadi memang yang aku mau pertanyakan ini nih, kayak aku kan punya kedai juga Bang. Jadi hmm, kedai aku nih sangat-sangat berdampak banget gitu loh. Yang mana aku pun takut banget untuk kayak walaupun take away doang aku ngebukanya, terus sama GoFood-GoFoodan dan lain-lainnya kayak gitu aja, tapi masih ada rasa takut yang sangat tinggi gitu. Jadi apa saja sekiranya yang benar-benar tahan atas pandemi ini, profesi-profesinya Bang, yang mana kita tahu sudah eh, buruh harian, pekerja harian sudah memang benar-benar eh, terkena dampaknya, yang mana sudah ada banyak PHK di Indonesia kayak gitu. oke, yang mau ditanyain dari mana dulu nih? Dari yang losing side-nya, apa yang winning side-nya? Ininya profesinya yang Iya, benar-benar mau yang mau yang mana dulu nih? Yang bisa tahan, apa yang udah tahan, jelas nggak bisa tahan gitu? yang bisa kita lakukan. Misalkan aku kan punya kedai nih, Ah, tapi sekiranya aku kan masih bisa online, tapi masih ada rasa takut juga. Tapi iya. gimana caranya yang kayak buruh harian, pekerja harian kayak gitu, mereka bisa bertahan untuk melakukan apa kayak gitu. Untuk menggantinya mungkin profesi bertahan mereka. Oke. First of all, kalau untuk para pekerja-pekerja keras, apalagi tenaga kontrak harian, unfortunately, yang disayangkan, susah banget buat switch ke profesi lain gitu loh. Yes. Apalagi dalam kondisi sekarang, lini-lini bisnis formal dan profesi-profesi formal pun itu juga terdampak. Yang kantor-kantor juga di PHK itu banyak. Yes. Nah, kalau ngomongin apa aja yang bisa tahan dan apa aja yang eh, bisa dibilang hampir terjamin hancur ketika COVID melanda, yang bisa bertahan pertama jelas adalah bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, oke, benar. Ya, pabrik suplemen, kemudian obat farmasi, kemudian ya fasilitas kesehatan dibanjiri sekarang. Iya, Orang benar. pada banyak nyari gitu loh jasa mereka. Karena mereka juga merupakan lini terdepan dalam penanganan COVID-19. Iya. Kemudian selain itu apa ya yang bisa bertahan pada kondisi sekarang juga adalah consumer goods. Jadi pabrik-pabrik pembuat kebutuhan rumah tangga. Iya, benar. Ya, karena kan sekarang orang work from home, di lockdown, ada PSBB, orang banyak kan di rumah. Iya. Mereka kebanyakan makan makanan instan atau makanan yang bahan bahan makanan olahan kayak kaleng, kemudian bahan olahan kemasan, kemudian mereka juga bakal lebih banyak pakai produk-produk rumah tangga, sabun, deterjen, naik penggunaannya kayak gitu. Iya. Apalagi orang-orang pada panic buying gitu loh.
tisu diborong, segala macam diborong kayak gitu. Itu kan buat perusahaan-perusahaan kayak misalnya, aku nyebut merek aja nggak apa-apa ya. Ya apa, nggak masalah. Misalnya kayak Unilever kayak gitu. Unilever kan produknya macem-macem kan, Unilever, kemudian ya masih banyak lah Indofood kayak gitu. Hmm. Jadi pabrik-pabrik consumer goods, bahan makanan, kemudian kebutuhan rumah tangga yang dia kelihatan bisa sustainable di kondisi sekarang. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang banting setir gitu loh. Hmm. Ada perusahaan kosmetik yang kemudian dia banting setir bikin hand sanitizer kayak gitu. Oh, benar. Kemudian yang juga bisa bertahan adalah jasa pengiriman, ojek online, karena orang banyak pesan makanan via ojol, banyak ngirim-ngirim barang via ojol kayak gitu. Iya. Mereka bisa bertahan dalam kondisi kayak gini. Nah, kalau yang losing atau yang terjamin terdampak banget gitu, mengalami pukulan kuat karena efek coronavirus, ya, yang paling terasa adalah itu tadi yang disebutin di awal, buruh-buruh pekerja kasar atau buruh-buruh kontrak harian. Kemudian, wah, banyak banget itu udah. Kalau kalau di listing nggak bisa habis. Pembantu rumah tangga, kemudian tukang antar jemput anak sekolah, Hmm. habis itu kuli bangunan, wah banyak banget. Kemudian selain itu, sektor lain yang terdampak lumayan besar adalah sektor travel, perjalanan, dan penginapan, Ya. hotel, kemudian restoran, itu kan udah kelihatan banget tuh, terdampak banget. Belum lagi efek dari krisis ekonomi yang melanda setelah COVID-nya datang. Jadi ada COVID, terus ada krisis ekonomi, ketambahan juga harga minyak anjlok, segala macam. Jadi ya lumayan lumayan banyak yang kena. Nggak cuma lumayan banyak sih, banyak banget yang kena gitu. Iya, iya, benar sekali. Jadi emang aku baru ayahku baru hari ini eh, ngirim makanan dari Banjarmasin ke Jogja. Aku mintanya yang 1 hari bang, karena takutnya eh, kenapa-napa kan si makanan ini kayak gitu kalau lama. Terus eh, aku minta 1 hari karena Jogja bener-bener lockdown katanya. Hmm? Pesawat nggak boleh Ya. masuk dan nggak boleh keluar sama sekali. Jadi harus dikirim transit dari Jakarta dan kemungkinan bakalan lewat darat untuk selanjutnya kayak gitu katanya. Hmm. Yang mana benar-benar sudah nggak ada yang bisa keluar dan masuk lagi. Itu benar-benar banget sih, kayak hotel, eh, penginapan-penginapan benar-benar berkurang banget juga. Jadi selanjutnya pertanyaannya adalah, eh, adakah profesi baru dan seperti apa di saat pandemi ini, Bang? Yang kayak tadi kan kemungkinan cuman switch aja nih, tapi yang benar-benar baru muncul banget itu seperti apa, Bang? Ada sih yang muncul tuh terutama adalah profesi penimbun masker dan APD. Itu jelas nongol tuh. Iya, iya, benar. Tapi kalau ngomongin profesi yang benar-benar baru, aku nggak tahu ya. Aku sendiri sejauh yang aku baca dari berita segala macam sumber, kok kayaknya nggak ada ya gitu loh. Nggak ada yang benar-benar distinct, yang benar-benar beda, yang benar-benar khas yang muncul ketika COVID melanda gitu. Iya, iya, iya. Aku nggak tahu sih. Kamu tahu? Apa Yang kira-kira? Aku benar-benar nggak tahu soalnya. benar sih, cuman lebih banyak aja orang, karena emang ekonomi kita rendah, Bang, menurun banget. Jadi kayak pembuatan masker, pembuatan APD itu yang lebih banyak aja sih, bukan bukan baru juga kayak gitu. Lebih banyak lagi ya. Yang paling tepatnya switch profesi sih, dan media sosial. Iya, jadi kebanyakan itu rata-rata switch yang pada bergeser dan bergesernya juga nggak bisa begitu aja bergeser dari sektor informal ke sektor formal kayak gitu, dari buruh bangunan jadi
pegawai kantor atau sebaliknya, kan nggak mungkin banget itu. Ya, Tapi switch-nya ya, contohnya jadi penjahit APD atau penjahit masker. Tapi itu pun mayoritas itu masih dilakukan oleh penjahit gitu loh. ya benar. Jadi nggak langsung dari tukang bangunan kena PHK kemudian dia switch ke penjahit APD atau pembuat masker. Jadi rata-rata ya mereka yang dari awal memang udah ngurusin jahit menjahit gitu loh, yang kemudian cuma beralih ke produknya doang, alih produk doang sebenarnya hitungannya. Yang awalnya ngejahit baju kemudian jadi ngejahit APD, bikin masker dan lain sebagainya. Kalau yang benar-benar distinctly beda, benar-benar khas, benar-benar baru nongol waktu COVID ini, kok aku nggak tahu ya. Ya sih, memang nggak ada banget, nggak ada juga sih menurut aku. Tapi yang benar-benar mungkin bisa dibilang pertanyaannya diganti aja jadi kayak yang lebih banyak ya jadinya. Profesi Lebih yang banyak apa? lebih banyak muncul. Ya mungkin kayak media sosial yang aku lihat-lihat dan aku eh, telah kayak podcast itu berhamburan. Jadi kayak biasanya cuman yang biasanya bisa syuting buat ngumpul rame-rame sekarang pindah ke podcast online kayak gitu-gitu. Jadi Well, iya, tapi balik lagi rata-rata yang benar-benar prominent ya yang kayak kamu tadi bilang gitu loh, yang biasa syuting online gede, kemudian mereka pindah ke podcast. Tapi kan awalnya emang syuting gitu loh, mereka kan ya, awalnya emang udah syuting gitu loh. ya benar. Nah, itu loh. Jadi memang rata-rata itu cuma pivot atau switch gitu loh. Kalau nongol baru, kemudian ada profesi baru, banyak YouTuber udah ada dari lama. Ya benar. Yang pada pengisi podcast juga udah ada dari lama. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ketika karena COVID ini kemudian muncul profesi baru berupa apa? Berupa YouTuber, kemudian berupa pengisi podcast. Nggak pas juga karena profesi itu sebenarnya sudah ada sejak kemarin-kemarin, sejak sebelum COVID menyerang, dan rata-rata yang sekarang itu mereka cuma beralih jadi pivot atau switch itu dari profesinya dia yang sebelumnya ke sekarang jadi mainan YouTube atau ngisi podcast kayak gitu. Iya, oke. Cukup sih. Dari Abang masih ada tambahan? Nggak ada. Ya ada. Oke.